Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia sebagai pengguna internet yang aktif. Sampai saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 88 juta pengguna internet. Kenaikan jumlah pengguna internet berbanding lurus dengan penggunaan media sosial. Setiap hari media sosial merajai kehidupan manusia. Baik Facebook, Twitter, YouTube, bahkan jejaring sosial lainnya seakan tidak bisa lepas dari ponsel setiap orang. Karena memang ada begitu banyak informasi yang didapatkan, bahkan bisa disebarluaskan secara bebas bagi pengguna media sosial. Masyarakat memang merasakan dampak dari media sosial. Selain informasi yang lebih cepat dan mudah diakses, media sosial juga menjadi media berekspresi. Dalam metode komunikasi masyarakat yang tidak akan bisa pudar, mungkin akan mengerucut dari beberapa media itu akan mengerucut, akan tumbuh banyak, tapi akan mengerucut. Yang mana sih yang sebenarnya lebih suitable buat masyarakat untuk berkomunikasi, yang bisa mengekspresikan semuanya umpamanya. Kalau kita lihat kan ada satu platform dia tekankan dia menekankan di gambar, ada yang di kata-kata, macam-macam lah. Jadi ada yang di teks itu, ada kecepatannya. Memang nantinya akan menurut yang mana sih yang paling bagus buat masyarakat? Paling kayak kalau lagi kegiatan, kalau lagi main sama teman, kayak nge-share aja gitu bareng-bareng lagi ngapain, kegiatan-kegiatan biasa sih. Karena kalau media sosial sih dalam kehidupan sehari-hari penting ya, karena kan itu sebagai sarana komunikasi, itu paling efektif dan paling efisien sih kalau menurut saya sih. Kalau buat saya sendiri sih media sosial itu penting ya, soalnya kalau zaman sekarang nih informasi itu banyaknya dari media sosial duluan kan, kayak misalnya informasi apapun kita bisa dapat, terus juga bisnis juga, sekarang kan banyak banget nih online shop gitu kan juga bermanfaat buat kita kayak mahasiswa kayak gini kan, terus juga ya lebih bagus sih kayak gitu buat nambah informasi. Media online yang terdapat pada ponsel justru kadang digunakan tanpa batasan, sehingga akhirnya merugikan orang lain. Sejumlah informasi bersifat hoax dinilai kerap memicu provokasi. Ada dua ya. Pertama mengenai konten-konten negatif dulu. Konten negatif itu ada aturannya. Aturannya itu di Undang-Undang ITE, ada aturannya kalau pornografi di Undang-Undang Pornografi, dan kalau perjudian ada di Undang-Undang Perjudian, tapi ada aturannya. Jadi konten-konten di Indonesia itu tidak free 100%, ada konten-konten yang dilarang oleh undang-undang. Anda nggak bisa berjualan obat-obatan terlarang di Indonesia, itu ada aturannya. Atau Anda tidak bisa yang namanya memfitnah seseorang yang bisa menjatuhkan harga dirinya. Itu karena ada aturannya dan Anda bisa dilaporkan. Sayangnya saudara, akibat media sosial, banyak pula pengguna yang terjeblos hingga ke ranah hukum. Fenomena ini terjadi karena memang kurangnya kesadaran dari si pengguna media sosial itu sendiri dan sifat sensitif yang sering bermuncul. Kementerian Komunikasi dan Informatika menerangkan adanya peningkatan jumlah pelaporan konten negatif di media sosial. Mulai dari konten yang mengandung pornografi, sara, penipuan, narkoba, perjudian, radikalisme, dan kekerasan. Hingga bulan Februari tahun 2017, pengguna Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube mencatat media sosial ini berisi sebanyak 774.581 konten negatif. Sekarang mengenai etikanya, etika itu kan tidak ada aturannya, tapi kalau dilakukan tidak enak. Yang melakukannya aja kalau dia punya conscience-nya tinggi, tidak merasa tidak enak. Nah ini etik itu adalah etika. Nah etika ini emang yang perlu ditingkatkan. Kalau kita kembali pada awal internet ditemukan, di mana para ilmuwan itu saling bertukar data. Mereka punya etika yang tinggi, bahwa yang mereka share itu adalah suatu hasil riset yang punya dasar yang kuat dan kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini pada saat internet itu terjadi komersialisasi, masyarakat awam boleh menggunakan. Nah, disinilah terjadi gap. Karena kalau zaman sebelumnya internet komersialisasi, setiap pengguna internet itu harus belajar etikanya.
Yang terbesar ada sebanyak 66% konten pornografi yang sudah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemerintah mengimbau agar setiap pengguna media sosial bijak dalam menggunakan setiap akun pribadinya. Tim Liputan, Kompas TV.